Siap ya. Oke. 13 orang berarti ada 9 lagi yang belum masuk. Sangat disayangkan dari tadi sudah di-share linknya juga, sudah diwanti-wanti Pak Yoto. Kenapa live ya? Sudah ya apa kodenya mau habis ini. Dia kan Zoom. Itu Kemudian di mute dulu ya. Dari Pak Yotonya aja kali mute-nya ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kami ucapkan selamat tahun baru. Semoga untuk tahun 2022 selalu terberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan untuk kita semua. Dan Amin. kita semakin solid dalam tim SDN Pekoja 05. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta tenaga kependidikan di SDN Pekoja 05. Untuk acara pada malam hari ini, sebelumnya kami mohon maaf karena mengganggu istirahat dan aktivitas Bapak Ibu semua, karena ini semua kita lakukan karena memang waktunya mendesak, dan pada hari ini sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang PTM 100% terbatas, dan untuk selanjutnya mulai besok pagi bisa disosialisasikan oleh para guru masing-masing kelas kepada orang tua murid, sehingga apabila disosialisasikan nantinya tidak ada miskomunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid. Untuk itu, marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga pertemuan kita walaupun melalui virtual mendapatkan hasil yang baik. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Enli Verdi Sibarani, dipersilahkan. Baik Pak Eto, terima kasih. Saya kira karena kita sedikit ya, mohon dibuka saja itu kameranya tolong dibuka. Saya yakin, saya Ibu percaya bahwa itu ada orangnya. Kadang-kadang gitu ada namanya tapi orangnya nggak ada. Baik tuh kelihatan Erlansa yang ganteng, Bu Mia, dan yang lainnya tolong segera menyusul di WA aja di grup ya, sudah masuk gitu ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga tahun ini, tahun 2022 menjadi tahun berkat untuk kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita hari ini adalah satu, pembukaan, tadi sudah dibuka dengan doa. Yang kedua, arahan dari Kepala Sekolah dan Wakasek. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dibuka dengan doa tadi ya Pak Yoto ya? Ya, Bu. Oh, sudah ya. Kita lanjutkan dengan arahan dari saya. Baik, Bapak Ibu, memang akhir-akhir ini info kedinasan begitu
banyak ya, sampai-sampai kita lupa bahwa kita itu libur semester. Tapi dengan adanya info-info seperti ini, kita merasa tidak tenang atau terganggu. Tapi kita harus tetap melaksanakannya dengan penuh semangat. Berkaitan dengan PTM 100% Bapak Ibu, ini sudah kita bicarakan ya jauh-jauh hari, dan ini malam ini kita bisa menentukan sikap bagaimana kita menentukan atau bagaimana mengkondisikannya nanti di hari Senin. Ya, sesuai dengan SK Kadis nomor 1363 tahun 2021. Nah, ini adalah sebagai pegangan kita. Ya, saya sudah share di grup. Sudah dibaca belum Bapak Ibu? Ya, ada yang sebagian yang sudah baca ya. Yang berikutnya sebagai pedoman kita adalah salinan SKB 4 Menteri. Sampai ada 4 Menteri. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, berikutnya ini adalah laporan harian PTM yang akan dimulai hari Senin. Yang pertama-tama kita bahas adalah satu, bagaimana acara kita hari Senin yang bertepatan dengan dua acara. Ya, satu itu acara pembagian rapot, yang kedua PTM. Nah, ini yang kita bahas malam ini. Tadi hasil rapat barusan kami selesai rapat dengan Pak Kasakla dengan pengawas, namun kita masih ada rasa keraguan bagaimana gitu ya, karena Pak Mujani bilang begini, Pak Kasakla bilang begini, tapi hasilnya tetap saya kasih tahu atau saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kalau menurut Pak Mujani, hari Senin itu dikondisikan oleh sekolah. Jadi maksudnya boleh kita pilih PTM dan pembagian rapot dikondisikan. Kalau menurut Pak Kasaklak sesuai dengan edaran. Harus ada PTM, harus ada pembagian rapot. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita PTM hari Senin dengan menghadirkan orang tua setelah PTM, bagaimana Bapak Ibu itu kondusif nggak kira-kira? Jadi kita PTM dulu nih, kita PTM. Selesai PTM baru kita bagi raport. Atau kita bagi raport semua orang tua, habis itu baru kita laporkan PTM, tetap laporan PTM, tapi seolah-olah itu ada muridnya. Kalau kita hadirkan orang tua, yang mana nih kita pilih nih? Tolong masukannya seperti apa ini? Bu, maaf Bu. Ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin Iya, nggak apa-apa. Kemarin yang sebelum itu kita bincang-bincang aja sih Bu, bincang-bincang aja. Ya. Untuk hari Senin, kalau memang tetap PTM, kalau memang harus ada pembagian rapot. Kemarin baru inter kita sih Bu, mungkin Pak Yato udah sampaikan ke Ibu atau belum. Jadi untuk hari Senin ini kan kalaupun PTM baru kelas 1 dan 4. Jadi yang bagi rapot itu hanya untuk kelas 1 dan 4 dulu. Nah, gitu Bu. Kemarin ini kan kita karena kita belum tahu kalau besok itu harus 100% semua murid atau masih berlaku kayak kemarin belum ada keputusan tuh Bu. Ya. Jadi baru bincang-bincang kita aja seperti itu gitu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kan ini ada keputusan baru gitu. Benar. Nah, bagaimana dia sebaiknya? Ya. Oke, baik. Jadi untuk info hari Senin, kita kan udah ada di SK Dinas itu kan, itu yang kita pegang. SK Dinas itu sudah resmi kita masuk PTM 100%. Baik siswanya maupun harinya. Jadi siswa, makanya tadi saya contohkan tuh settingan kelasnya seperti kelas Payoto.
Tuh, setingkat kelasnya seperti itu. Jadi semua masuk anak-anak dengan syarat jarak 1 meter. Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa seperti itu contohnya nanti ya. Nah, sekarang karena kita ada pembagian rapot, nah itu sekarang kita bicarakan nih. Orang tua masuk semuanya dulu, atau kita PTM dulu, atau orang tua nggak usah hadir, anak-anak nggak usah hadirkan, orang tua saja, tapi tetap melaporkan PTM. Selamat malam Ibu, telat. Iya, nggak apa-apa Pak Budi, silakan. Telat. Bagaimana ini? Barusan saya telepon Pak Oman. Saya bilang, Pak, kalau rencana saya hari Senin itu saya hadirkan orang tua semuanya ambil rapot. Tapi tetap saya laporkan itu PTM-nya. Ditanya beliau, bagaimana dengan komplek Bu Enli? Nah ini menurut Pak Oman harus sama dengan komplek. Saya tanyalah Pak Rusadi. Kalau Pak Rusadi, beliau itu memberikan rapot bagi yang bermasalah saja. Panggil orang tua. Anak-anak yang tidak bermasalah diberikan langsung kepada anaknya. Apa kita mau ikutin ini? Kalau Bu Jamila belum ada bisa kasih respon. Belum ada keputusan dari Bu Jamila. Nah, padahal kita kan harus cepat nih. Mana yang kita pegang, mana yang kita harus sampaikan ke orang tua. Nunggu-nunggu beliau itu, masa bilang tadi ke Pak Oman. Betul Pak, kolaborasi, konfirmasi kami bertiga. Tapi ya sampai segini belum ada konfirmasi. Saya langsung telepon Pak Rusadi, jawabnya seperti ini. Ya bagaimana dengan Bu Jamila? Bu Jamila belum ada info Pak, belum ada respon. Nah seperti ini Bu Enli. Contohnya, kalau ada LSM, ya sepakat bisa bertiga bicara. Nah kalau ada LSM, misalnya cuma Bu Eni yang melakukan, bagaimana Bu Eni menyikapinya kalau sendiri? Sedangkan itu orang tua datang berkerumun umpamanya. Nah ini jadi temuan wartawan seperti itu. Jadi kalau ada masukan dari Bapak Ibu, mana yang terbaik, seperti apa, kita bicarakan malam ini. Coba apa yang kita pilih yang mana? Masukannya? Halo Bu, saya Bu. Iya, Usul. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau saya patokan pada surat edaran yang sebelumnya kan memang pembagian rapot kan harusnya kan tanggal 17 betul. Desember kemarin ya. Ya. Kan diagendain kan waktu itu kan masuk pertama kan di tanggal 3 Januari yaitu pembagian rapot sebenarnya kan. Betul. Nah, benar saran Pak Oma kita harus seragam sekomplek Bu. Betul. Jadi biar nggak ada kesalahan, yaitu menghindari LSM yang nggak punya kantor itu. Betul. Ya, yang pertama itu, jadi emang mesti dikonfirmasi ke Bu Jamila Bu, mau nggak mau Bu sampai besok pun salah pembagian rapor. Nah, yang kedua masalah PTM, kita kan di rangkuman validasi PTM itu kan yang kalau saya lihat 0506 itu baru 50% Bu. Iya betul. Nah, itu patokannya apa sesuai itu, apa kita mau masuk 100%? Karena kan kalau misalkan kita masuk 100% di rangkuman validasi PTM juga, kita belum memenuhi syaratnya gitu kan. Kalau dipaksain, kalau dipaksain 100%, apakah memang pengajuan lagi, atau memang kemauan kita aja gitu, maksudnya kemauan sekolah aja gitu. Karena nantinya kan kalau berdasarkan rangkuman yang saya baca kan sama peraturan yang surat edaran itu udah sebagian udah saya baca sih, cuma saya fokus ke rangkuman validasi PTM 05 dan 06 itu kesimpulannya PTM 50%. Betul. Gimana itu menyikapinya Bu? Kalau dipaksakan 100%, apakah memang boleh kita keluar dari rangkuman validasi PTM? Gitu. Dan kalaupun kita harus 100%, apakah harus pengajuan lagi? Sedangkan di rangkuman validasi PTM itu kita diperbolehkannya hanya 50%. Gitu. Oke. Baik, Pak Pian. Ini masukannya. Oh ya, oke, terima kasih ya. Nah, inilah yang salah satunya harus kita tunggu ya. Gimana ya kita melangkah mau cepat-cepat, ada ngerem kita. Nah,
Tapi namun itu harus tetap di apa namanya, kita tunggu-tunggu gitu. Tapi kita menunggu-nunggunya apa sampai besok dari komplek nih, supaya kita bisa menentukan nih. Iya Bu, maksudnya benar saran Pak Oman itu Ya, biar ya nggak betul. kesalahan kita. Artinya kalau Pak Rusadi kan udah ngambil sikap tuh, Ya, dia ngambil rapot, cukup anak yang bermasalah aja yang bermasalah. dipanggil. Iya. Apa kita mau ngikutin Pak Rusadi kalaupun sampai besok? Nah, iya, itu maksud Nggak saya. konfirmasi gitu. Iya, oke. Apa kita mau ikuti Karena Pak memang Rusadi? kumpulin orang tua murid itu riskan Bu, Bener. khawatir Yang kayak vaksin aja vaksin kemarin ya seperti kita gitu kan. itu. Iya. Seperti itu. Ya. Ya mungkin dari guru-guru yang lain Ya, boleh ada kita saran, tampung dulu nih terserah sih masukannya. saya sini. Ya. Ya, jadi masuk Papian di sini kita menunggu dulu besok masalah pembagian rapot itu. Apa kita tentukan malam ini? Apa kita menentukan sesuai dengan arahan Pak Rusadi? Ya, Bu. Silakan aja Bu, Bapak Guru mohon Ya. disikapi. Selamat malam. Itu yang tadi PTM 50%. Ya, oke. Sebentar, satu-satu biar selesai. Ya Bu, selamat malam. Untuk kita kalau menurut saya itu kalau kemarin hasil rapat yang dari Kabid PKLK SD itu untuk PTM 100% walaupun terbatas, karena masih ada batasannya yaitu 1 hari maksimal 6 jam pelajaran. Jadi memang PTM 100%, tapi tetap terbatasnya di situ. Kalau murid tetap 100%, hari belajarnya tetap 100%, yang terbatasnya itu maksimal 1 hari 6 jam pelajaran. Jadi kalau kita mengacu ke hasil rapat kemarin dan SE dari Kepala Dinas maupun SKP 4 Menteri itu memang kita dituntut untuk 100% terbatas, yaitu terbatasnya 6 jam pelajaran. Kalau untuk validasi, saya terus terang kurang paham karena di dalam rapat kemarin juga tidak ada pembahasan tentang validasi tersebut. Kemudian untuk masalah pembagian rapot, memang kalau kita satu komplek Pekojan, apapun kegiatan kita, kalau nantinya kita beda sendiri, akhirnya walaupun kita itu benar, jadi akhirnya jadi dipersalahkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pun memanggil untuk wali murid, untuk murid yang bermasalah saja, itu ya terus terang saja untuk kalau boleh kita jujur mengatakan 50% anak kita pasti bermasalah di dalam kita mengikuti pembelajaran daring kemarin maupun tatap muka, karena memang kalau kita mau tutupi ya nggak ada yang bermasalah, tetapi kalau kita mau jujur itu pasti 50% itu bermasalah, walaupun masalahnya itu berbeda-beda. Mungkin ada masalah yang sedikit sampai masalah yang berat. Yang berat mungkin yang dikatakan bermasalah ini apakah hanya bermasalah yang berat atau cukup berat saja atau memang bermasalah. Jadi itu juga harus kita sikapi nantinya, karena pemahaman antara kita 05 dengan 03 dengan 01 pun mungkin beda. Semoga untuk secepatnya Ibu Kepala Sekolah kita 05 dengan 03 dan 01 punya kesepakatan supaya kita bisa gerak cepat menentukan sikap masalah pembagian rapot. Tetapi untuk PTM ini kalau menurut saya tetap kita lakukan PTM 100% terbatas sesuai dengan pengarahan dari Bapak Kabid SD PKLK di Dinas Pendidikan.
karena memang dari SE dari Kepala Dinas maupun SKP 4 Menteri itu kita dituntut untuk melakukan PTM 100% terbatas apapun yang terjadi. Jadi sebagai contoh, saya pikir untuk vaksin murid, saya pikir tadinya vaksin murid sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PTM, ternyata tidak. Jadi berarti tuntutan itu supaya memang anak-anak kita bisa mendapatkan kegiatan belajar mengajar yang menurut dari pejabat-pejabat itu kita sudah sangat ketertinggalan dalam hal pendidikan ini. Terima kasih Bu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain supaya kita cepat rapatnya, cepat selesai, dan kita cepat mengambil kesimpulan. Ya, Baik, Pak. Pak, Ini mohon sudah maaf, ada. Pak, ini kan kalau di rangkuman validasi PTM itu langsung kementerian loh Pak yang ngambil datanya, kan ada Oke, ini Pak share-sharannya ya. Pian, tunggu. Tadi kami sudah bahas masalah rangkuman validasi. Masalah rangkuman validasi, emang 05 itu 50% ya. 06 juga 50% ya. Betul nggak? Apa saya salah baca? Betul Bu, artinya Ya, kalau betul, kita melaksanakan PTM 100%, apakah tidak menyalahi rangkuman validasi tersebut? Ya, gitu. oke. Tadi kita Artinya pertanyakan ini baik ke Pak Oman data, maupun gitu ke kan. sudah kita pertanyakan baik ke Pak Oman maupun ke Pak Mujani. Ini sesuai dengan arahan Pak Mujani, ini diabaikan. Jadi kita tetap mengarah ke SK dinas. Ya, diabaikan saja. Kita tetap Ya, masuk. SK dinas juga kan ada poin A, B, C, Bu. Ada poin A, B, C itu itu berdasarkan itu gitu kan. Kalau poin A itu kan 100% itu berdasarkan jumlah vaksinasi. Jumlah vaksinasi antara tendik juga berdasarkan daerah berasal level 1 PPKM atau level 2. Nah, kita itu masuknya PPKM level berapa memang kalau Pekojan itu? 1. Oh, level 1 ya. Berarti level 1 syaratnya itu 50% ke atas tendik dan guru sudah tervaksin. Iya, betul. Ya itu tadi yang saya tanyakan, makanya saya tanyakan tadi, saya ditanyakan Pak Oman, Bu Henry sudah vaksin semua belum tendingnya? Lama direspon, ya saya nggak bisa jawab. Nah sekarang dengan ketentuan sudah 100% tendik semuanya dan guru, ya berarti kita bisa melaksanakan PTM 100%. Ya nggak apa-apa Bu, kalau saya kan hanya mengingatkan berdasarkan edaran Ibu share di grup kan. Artinya jangan sampai kita kesalahan. Soalnya rangkuman validasi PTM tersebut juga yang ngeluarin kan kementerian gitu kan. Iya. Ya betul. Oke deh kalau memang bisa diabaikan. Nggak apa-apa. Ya. Kita kan tetap dari mengarah arahan dari atas kita juga, tapi tetap kita ambil sikap atau cari info yang paling valid. Kalau kita tahu sendiri kan Pak Mujani gimana gitu aja. Yang gitu. Tadi abaikan itu sih kata Pak Mujani. Nah itu. Ya, jadi tetap 100%. Sampai tadi itu kondisi ruangan yang saya share itu WA Pak Mujani itu. Jadi itu bukti-buktinya bahwa Pak Mujani sudah setuju kita masuk 100%. Dan ruangannya pun itu sudah saya share. Itu ya. Ya artinya masalah keputusan PTM berarti 100% gitu ya Bu? Iya betul 100% aja. Oke. Iya. Udah itu masalah validasi ya. Nah ini sudah ada WA dari Pak Ustadi dari Kersek sih Pak Selamat ya. Matiin dulu Pak. Nah jadi sudah ada nih WA dari Bu Jamila sudah dijawab. Bu Jamila mengatakan PTM dulu, terus bagi rapat ke siswa, dan panggil orang tua khusus siswa yang punya kendala dalam belajar. Berarti hampir sama dengan Pak Rusadi. Apakah kita sepakati seperti itu? Maaf Bu. Halo, ya. Untuk kemarin dari ada beberapa pertanyaan tentang rapot, pembagian rapot itu dijawab oleh Kabit SD yang di dinas itu
Jadi untuk pembagian rapot ke siswa itu sangat riskan kalau pembagian rapot ke siswa. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Bukan berarti saya tetap memaksakan harus ke orang tua, tidak. Mungkin kalau pembagian rapot hanya diperuntukkan kepada siswa yang bermasalah untuk timing sekarang ini, ya mungkin bisa dilakukan, tetapi untuk pembagian rapot untuk langsung ke siswa, itu kalau saya pribadi untuk kelas 1 kayaknya riskan sekali, karena apa ya, rapot itu kan hal yang sangat penting bagi anak. Walaupun rapot kan bisa diprint ulang, tapi rasanya apa ya, kayak tidak Takut hilang gitulah iya, ya. takut hilang, takut jatuh di jalan atau bagaimana. Ya. Kemarin pertanyaan dari para kepala sekolah dan dijawab oleh Bapak Kabid SD itu sebisa mungkin rapot memang, karena rapot itu memang laporan kita kepada orang tua. Iya. Jadi apalagi untuk kelas-kelas rendah itu sangat dikhawatirkan nanti akan bermasalah. Itu juga harus kita pikirkan. Tapi kalau memang kita sepakati seperti 01 maupun 03, ya mungkin untuk kelas 1 ya khususnya nanti akan kami bagi, mungkin tidak hari besok, bisa mungkin kapan, supaya mungkin hari ini 5 orang, hari besok 5 orang, karena terus terang kalau saya bagikan ke murid, itu saya khawatir terjadi hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak Yeto. Memang seperti itu ya. Namanya kelas 1 ya belum bisa sebenarnya, betul kata Pak Yoto tadi. Tapi ini kembali kepada kolaborasi dengan komplek. Itu intinya. Tapi kalau yang Pak Yoto seperti itu, sehari 10 kali Pak Yoto ya. Sehari 10 gitu, apa sekaligus hari ini sekalian jemput orang tua? Jangan banyak-banyak Bu kalau bisa, Jangan terlalu banyak-banyak mencolok. ya. Oh, gitu. Terlalu mencolok, kalau bisa disiasatin mungkin sehari bisa 5 anak orang tua gitu ya. Jadi biar nggak mencolok lah Bu, usahakan. Karena bahayanya memang ya LSM ini juga sebenarnya banyak cepunya kok Bu di sekolah itu. Ya cari-cari Jadi, masalah. iya, artinya bukan masalah LSM-nya, ada juga orang tua yang mungkin atau yang nggak tahu ya, oknum-oknum tertentu biasanya ngelaporin, no di Pekojan ada ada kerumunan Pembagian orang tua rapot. datang ke rapot. Nah, bisa jadi Bu, karena bukan apa-apa, capek saya sebenarnya kalau dengar-dengar kata LSM gitu. Artinya kita main cantik aja Bu, main cantik. Bener sih kayak kata Pak Yoto, memang kelas 1 riskan, dan memang kalau bisa langsung orang tua murid, cuman usahakan biar nggak mencolok lah. Hari mungkin bisa 5 orang tua, atau jangan 10 Bu, kalau 10 kayaknya kebanyakan udah mencolok. Mungkin 5 lah bisa. Itu sih usul saya aja. Mungkin yang lain dah Bapak Ibu. Setuju Pak Pian Ya, saya. itu saja 5 ya. orang. 5 orang sehari ya Pak Yoto ya. Iya Bu. 5 orang sehari. Tapi apakah nanti nggak menyalahkan tuh? Kan di SK itu tanggal 3 bagi rapor. Yang lain nanti nggak nggak ikut harus hari Senin. Ya nggak masalah Bu. Kan Masalah ya. kalau yang lain kan tetap pada manggil, cuma kan bermasalah. Artinya tetap orang tua murid juga datang. Kalau kita kan mensiasatinya, mungkin untuk kelas yang tinggi di atas kelas 1 mungkin bisa dibagikan untuk anak-anak yang bermasalah aja. Terus yang kedua ya kelas 1 itu permasalahannya mungkin mau ada yang disampaikan kan, karena memang baru kelas 1. Ya paling dibatasi orang tuanya aja. Gitu. Kalau semuanya terserah sih, kesepakatan Bapak Ibu aja. Kalau memang semuanya mau didatengin, mungkin dibikin semodel jadwal gitu, biar bergantian, nggak mencolok lah gitu. Ya syukur-syukur bisa semuanya. Mohon maaf Bu, masukan. Iya, oke Bu Rizka. Iya Bu, mungkin terkait pembagian rapot gitu ya.
saya sebenarnya agak kurang setuju jika pembagian rapot itu diberikan langsung kepada siswa. Karena ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Yoto, bahwa sebenarnya rapot itu kan laporan kita kepada orang tua ya Bu ya. Artinya banyak resiko yang akan terjadi kalau hanya kita berikan kepada siswa gitu. Terkait siswa yang bermasalah atau tidak gitu. Saya pikir setiap siswa punya masalah gitu ya, berat atau ringannya itu pasti ada yang kita laporkan kepada orang tua gitu. Nah, masukan saya mungkin kalaupun memang pembagian rapot tetap dilaksanakan gitu, ya kalau masukan saya sih tetap dibagikan langsung kepada orang tua gitu. Entah kalaupun tatap muka, mungkin bisa dengan penjadwalan, ataupun kalau memang sekiranya dilarang gitu ya untuk dilakukan secara tatap muka, ya sudah gitu. Maksudnya kenapa tidak kita lakukan dengan daring gitu misalnya gitu ya. Daripada kita harus memberikan rapot itu kepada siswa gitu tanpa ada laporan kepada orang tua gitu, Bu. Jadi takutnya malah kesalahan kok. Kayaknya saya nggak pernah gitu ya ada rapot langsung dibagikan kepada siswa gitu. Sedangkan kan dalam pembagian rapot itu kita menginformasikan ya hasil belajar selama 1 semester gitu. Tentu bukan mesti banyak hal yang perlu dilaporkan gitu, Bu. Jadi menurut saya itu masukan dari saya aja sih, Bu. Tapi ya balik lagi kalau memang ada arahan seperti itu, ya semoga kita pihak guru dan pihak sekolah juga tidak kesalahan gitu dengan tetap membagikan langsung kepada siswa gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, baik Bu Rizka masukannya. Memang di SK Dinas itu ada pemberitahuan pembagian rapot itu daring dengan bentuk PDF. Daring bentuk PDF, terus fisiknya itu diberikan kepada anak. Tetap ada begitu. Tapi yang saya permasalahkan di sini, kita kalau bentuk daring juga, bentuk PDF-nya seperti itu, kita tambah pekerjaan gitu. Apa mau seperti itu? Makanya tadi saya fokus mengutarakan pembagian rapot secara luring. Tapi tekniknya selalu kolaborasi dengan kompleks. Nah, ini yang perlu kita bahas. Apa kembali lagi dari dengan bentuk PDF, fisiknya ke anak-anak lebih bermasalah kan? Lebih bermasalah seperti itu saya rasa. Mohon maaf Bu, mungkin Ya, ada sedikit ini ya. Saya setuju dengan tadi pendapat Pak Yoto, benar kan? Artinya jangankan untuk kelas rendah pembagian rapot kepada siswa itu lebih beresiko karena itu kan dokumen penting gitu kan rapot itu. Bu Rizka juga cuman kalau untuk sekarang orang tua kita untuk pembagian secara daring mereka itu ya mungkin ada yang paham tapi sebagian besar karena basic orang tuanya mereka banyak yang nggak paham gitu Bu. Nah kalau sama intinya kan kita itu tetap pelaksanaan 100%. Sementara pembagian rapot untuk menghindari kerumunan orang tua ini kan kita nggak bisa 100%. Ya mungkin kayak tadi Bu, dengan seperti Pak Pian bilang, kita dengan penjadwalan. Ya. Atau mungkin entah penjadwalan per kelas dulu, atau penjadwalan 1 kelas per jamnya sekian orang tua gitu. Atau sesudah anak-anak pulang PTM, baru ada penjadwalan pembagian rapot kepada orang tua gitu. Jadi tinggal kita teknisnya itu pelaksanaan pembagian jadwal jamnya Bu. Jadi artinya kalau sama umpama nih Bu, untuk hari Senin besok untuk kelas 1 dulu gitu. Karena kita kan Senin sampai Jumat sekarang nih Bu. 100% PTM-nya ya Bu ya. Enggak Senin Rabu Jumat lagi. Hari Senin untuk kelas 1 dulu. Sesudah anak PTM apa dijadwal atau diantaranya nanti hari Selasanya. Jadi selama seminggu itu PTM tetap berjalan, tapi di mulai tanggal 3 itu ada pembagian rapat kan, walaupun teknisnya kan kita per kelas gitu. Itu sih ini hanya masukan aja. Artinya karena intinya kita menghindari kerumunan. Oke. Baik Bu Is, putus sepertinya ya. Putus sepertinya ya.
Halo? teknis pelaksanaannya aja. Iya ya Bu. Iya. Iya, itu aja sih Bu. Itu Oke. masukan ya. Terima Oke. kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik, emang tadi sepertinya seperti yang saya katakan tadi, emang awalnya itu rencana saya dengan Ayoto juga memberikan apa namanya itu rapot itu sekaligus kepada orang tua. Saya tadi udah telepon Pak Oman juga, cuman beliau itu selalu mengatakan kolaborasi dengan komplek, ini yang jadi masalah. Kolaborasi dengan komplek, jangan beda Bu Enli, beda Pak Rusadi, beda ini. Nah, ternyata mereka berdua itu kan sudah memberikan apa namanya teknik, mereka memberikan raport, dan Pak Rusadi dengan Bu Jamila hampir sama. Ya tentu kita kalah, harus mengikuti beliau-beliau itu. Namun ada masukan dari Pak Bian tadi supaya tidak mencolok kita memberikan kepada sekaligus orang tua, ya sehari 5 atau begini. Kan hari Senin sudah masuk 100% nih siswa. Iya kan, masuk 100%. Nah, di 100% ini kelas 1 sampai kelas 6 satu hari itu diberikan 55 orang atau 55 orang tua. Kelas 1 5, kelas 2A 5, 2B 5, bagaimana seperti itu. Dengan waktu yang berbeda. Nanti kalau ditanyakan sesuai dengan 01, 05, 01, 03. Ini yang bermasalah saja, itu aja bilangnya pura-puranya. Jadi kita nggak mencolok, nggak kelihatan bahwa kita itu bagi rapor sekaligus. Nah, kalau ada yang bertanya, nah itu yang bermasalah dipanggil, itu aja. Bagaimana kalau seperti itu, Bapak Ibu? 55. Ya nggak masalah Bu. Saya setuju Bu. 55 saja ya. 55 saja ya Bapak Nggak Ibu masalah ya. Bu. Iya Nah, Bu. Nah, ya itu boleh Bu, kayak gitu. Ya, oke. Setiap, nah yang 55 ini misalnya kelas 1 nih. Tolong nanti Pak Yoto berikan waktunya, yang 55 ini kelas 1 itu jam berapa, kelas 2 itu jam berapa, 2A, 2B. Pokoknya itu ada 13 kelas, kali 5 berarti ya. Kali 5, tapi dengan waktu yang berbeda. Kita tunggu sampai sore kita kan. Sampai sore nggak apa-apa. Ya, sampai jam 3 lah. Ya, kita tunggu sampai jam 3. Misalnya kelas 6 itu 6A, 6B itu jam 3, jam 2 sampai jam 3, 10 orang tuh. Di jam seperti itu aja Pak Yoto, gimana? Gini Bu, Ya. coba saya share dulu Bu ya, yang nanti rencana kita untuk masuk. Oke, baik Pak Yoto. Ya. Ya, jadi ini rencana kita masuk seperti ini. Jadi untuk waktu pembelajaran itu ada 2 shift. Shift pagi diperuntukkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Shift siang diperuntukkan untuk kelas 1, 2, dan 3. Nah, shift pagi itu masuk jam 6.30, pulang jam 10.45. Karena di situ maksimal 6 jam pelajaran. Jadi kalau shift pagi jam 6.30 sampai jam 7 itu ada sesi pembiasaan. Kita mulai jam 7, kemudian jam 8.45 itu ada istirahat, tetapi istirahat posisinya tetap di dalam kelas. Misalnya makan, minum pun di dalam kelas, dan itu ditungguin oleh guru kelasnya. Kemudian dilanjut jam 9 itu masuk lagi sampai jam 10.45. Jadi ini saya berikan jadwal yang maksimal yaitu 6 jam pelajaran untuk yang shift pagi. Kemudian untuk shift siang itu dimulai jam 12.00 sesuai dengan yang pernah kita sepakati yaitu jam 12.00 tanpa istirahat. Tetapi kalau untuk yang shift siang ini saya jadwalkan hanya 5 jam pelajaran karena nanti setelah ini akan saya share tentang jam pelajaran yang rencananya kita ambil.
Jadi jam 12.00 sampai jam 14.55. Jadi untuk waktu pembagian ke siswa, ke orang tua siswa, ke orang tua wali murid, itu mungkin kalau yang shift pagi kelas 4 sampai kelas 6 ini bisa dibagikan setelah PTM, dan untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 ini dibagikan pada saat sebelum PTM. Jadi kalau misalnya shift pagi itu dijadwalkan ada shift pagi itu ada 6 kelas. Jadi yang 6 kelas 4, 5, dan 6 ini pembagiannya setelah PTM, yaitu setelah pukul 10.45. Bisa diantisipasi seperti itu. Kemudian untuk yang shift pagi, shift siang yang kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa ada 6 kelas dan itu bisa dibagikan sebelum PTM, yaitu sebelum pukul 12 atau bisa dibagikan pada pagi hari, misalnya pada saat jam 7 sudah masuk, jadi itu mulai pembagian untuk yang kelas 1 sampai kelas 3. Jadi tidak mengganggu waktu PTM. Kemudian untuk penyesuaian jam pelajaran yang maksimal 6 jam pelajaran setiap hari, ini jadi yang warna ungu ini adalah kelas 1, warna hijau kelas 2, warna merah kelas 3, dan warna biru kelas 4 sampai kelas 6. Ini jam pelajaran yang seharusnya setiap minggu itu kelas 1 32 jam, kemudian kelas 2 34 jam, kelas 3 36 jam, kelas 4 sampai kelas 6 itu 38 jam, sesuai dengan kurikulum 2013 yang kita laksanakan. Untuk penyesuaian 6 jam pelajaran ini, kami menawarkan, yaitu untuk kelas 1, itu 24 jam dengan pembagian jam pelajaran yang tadinya misalnya pendidikan agama, itu yang tadinya 4 jam, dirubah menjadi 2 jam. Kemudian untuk bahasa Indonesia yang 8 jam menjadi 7 jam. Kemudian yang PJOK, SPDP, dan MULOK ini yang dari 4 jam menjadi 2 jam, yang 2 jam menjadi 1 jam. Supaya kenapa seperti ini, ada beberapa sekolah yang menggunakan tetap misalnya agama itu tetap 4 jam, tetapi untuk MULOK, SPDP, PJOK diberikan secara daring. Jadi kalau saya mengusulkan semuanya tidak ada daring, hanya kita mengurangi porsi masing-masing jam setiap minggunya. Jadi ini kira-kira yang kami tawarkan seperti ini. Kelas 1 jadi 24 jam, kelas 2 jadi 26 jam, kelas 3 jadi 28 jam, dan kelas 4 sampai kelas 6 menjadi 30 jam. Ini yang kami tawarkan. Kalau masalah penjadwalan, nanti kita serahkan kepada guru kelasnya masing-masing. Jadi kalau tadi sudah saya hitung sedikit-sedikit, kalau untuk kelas semuanya kelas ini, kalau kelas 1 24 jam itu, kalau kita menggunakan jam yang saya tawarkan seperti ini, kayaknya sedikitnya agak bisa mengcover dari jam pelajaran untuk per minggunya. Itu. Kemudian untuk pembagian rapot ini saya tawarkan seperti ini. Pembagian rapot semester 1 dilakukan secara luring kepada orang tua murid dengan syarat pembagian rapot berdasarkan jadwal masing-masing kelas. Kelas tadinya saya pikir kan semua kelas itu dibagikan tanggal 3 besok. Tetapi karena ada masukan dari komplek dan mungkin kita bagikan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau yang kelas 4 sampai 6 setiap harinya 5 orang kita bagikan setelah PTM, yaitu setelah jam 10.45. Untuk yang kelas shift siang dibagikan pada pagi hari. Kemudian guru kelas membuat jadwal penerimaan rapot, dibuat per sesi supaya tidak menimbulkan kerumunan. Ini juga kita rubah menjadi
tiap hari 5 orang dibagikan setelah PTM atau sebelum PTM. Kemudian orang tua tetap menjaga protokol kesehatan dan orang tua yang mengambil rapot sudah harus vaksin COVID-19 lengkap dengan scan barcode di pintu gerbang sekolah dengan aplikasi Peduli Lindungi, atau misalnya tidak bawa HP ya bisa menunjukkan kartu vaksin yang mereka punyai. Kemudian untuk nanti yang akan kita lakukan yaitu untuk PTM 100% terbatas 6 jam pelajaran setiap harinya. Ini kira-kira yang akan kita lakukan seperti ini. Ini hanya usul dulu, kalau memang disepakati supaya kita cepat kerjanya, nanti besok mungkin kita bisa membuat rencana masing-masing kelas. Yang pertama yaitu wali kelas mencatat suhu badan siswa pada saat datang dan pulang. Nah, ini bisa disikapi dengan yang nomor 6. Untuk guru yang mengajar pagi membantu proses kedatangan dan kepulangan peserta didik yang masuk shift siang, dan untuk guru yang mengajar shift siang membantu proses kedatangan dan kepulangan peserta didik yang masuk shift pagi. Misalnya besok hari Senin itu yang pagi kelas 4 sampai kelas 6. Jadi guru kelas 4 sampai kelas 6 itu bukan di luar kelas, tapi sudah siap di depan kelas masing-masing. Dan yang mencatat suhu badan siswa pada saat kedatangannya yaitu misalnya saya, karena saya mengajar shift siang, jadi saya membantu kedatangan dan kepulangan siswa yang masuk pagi hari. Ini sekedar usulan dulu. Kemudian untuk yang kedua, pada saat istirahat guru yang mengajar tetap berada di kelas. Karena pada saat istirahat, misalnya kelas 4 sampai 6 kan ada waktu istirahat tuh. Jadi misalnya ada anak pengen minum atau pengen makan, jadi tetap posisinya di tempat duduk masing-masing. Jangan sampai ada kerumunan, misalnya anak minta air minum ke temennya atau minta makan ke temennya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian guru yang belum vaksin mengajar secara daring di sekolah, tetap datang tapi di sekolah. Tapi kita nggak ada karena kita sudah vaksin semua, jadi yang ketiga ini tidak berlaku. Kemudian pada saat pulang, jeda waktu per kelas minimal 5 menit. Misalnya kelas 4A pulang duluan, jadi selang 5 menit baru kelas 4B. Selang 5 menit mungkin baru kelas 5A, 5B, sampai 6A, sampai 6B. Ini sekedar usulan supaya jangan sampai menumpuk di depan. Kemudian dianjurkan untuk membawa bekal makan dan minum dari rumah bagi yang belum sarapan. Makan dan minum tetap berada di kelas dan di tempat duduk masing-masing. Kemudian yang ketujuh, selalu ingatkan dan terapkan protokol kesehatan COVID-19 kepada peserta didik. Karena anak-anak itu kadangkala memakai maskernya, kadangkala diturunin supaya tidak ngap dan lain sebagainya. Jadi kita selalu mengingatkan prokes COVID-19 supaya suatu saat nanti misalnya kemarin itu yang terjadi, ada anak baru datang, pagi-pagi datang tidak pakai masker. Orang tuanya yang nganter pun tidak pakai masker. Jadi kalau kita selalu mengingatkan berulang-ulang, mungkin anak-anak kita akan paham dan tahu, kemudian dapat menerapkan protokol kesehatan dalam hidupnya. Kemudian yang ke-8, jeda shift pagi dan shift siang itu diadakan penyemprotan disinfektan. Jadi ini nanti tugas dari penjaga sekolah, jadi agak nambah juga karena setelah selesai dipakai untuk shift pagi, jam 10.45 diadakan penyemprotan, kemudian setelah itu jam 12 sudah siap digunakan untuk yang shift siang. Kemudian ada tambah lagi satu, yaitu untuk sekolah tetap menyiapkan masker, kemudian untuk cuci tangan dan hand sanitizer supaya anak-anak yang misalnya datang tidak bawa masker itu
mereka tidak juga pulang. Tetapi tetap kita ingatkan setiap harinya mungkin melalui WA group supaya selalu pakai masker, taati protokol kesehatan. Kalau memang ada ya pakai facial yang anak-anak punya. Kemudian diingatkan juga tentang seragam sekolah. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah hampir 2 tahun tidak sekolah, anak-anak lupa dengan seragamnya karena kemarin ada juga yang kalau tidak salah kelas 4A itu karena ditukar harinya akhirnya dia tetap memakai seragam yang putih merah kalau tidak salah waktu, padahal ditukar hari Rabu. Jadi anak-anak mungkin agak lupa, tetap kita ingatkan seragam yang dipakai berdasarkan jadwal yang akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Itu saja, terima kasih. Mungkin nanti ada masukan yang lain supaya kita bisa gerak cepat besok dan kita bisa lakukan penjadwalan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoto sudah memberikan masukan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, untuk jadwal bagian raport, siapa sih yang berisik? Papian, mikrofonnya Papian. Papian, Bu. Ya, di mute dulu Papian. Supaya lebih jelas nanti ke orang tua, saya ulangi kembali bahwa pembagian raport boleh dilakukan dengan memberikan langsung kepada orang tua dengan ketentuan sehari itu 5 orang. 5 orang. Nah, di mana kelas 4 sampai kelas 6 diberikan setelah PTM, yaitu jam 11 sampai jam 12. Jam 11 sampai jam 12. Tolong dicatat Bapak Ibu, jangan salah lagi dan jangan diulang-ulang lagi. Ya, sudah malam. Jam 11 sampai jam 12. Kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, kalau bisa ini diberikan dari jam 7 sampai dengan jam 9, karena mengingat kelas 1 itu banyak akan diberikan arahan dan lain sebagainya, kelas rendah. Kalau seperti itu gimana Bapak Ibu? Cukup waktunya? Cukup Bu, siap Bu. Cukup, oke, cukup ya. Oke, jadi selesai kita bahas masalah pembagian raport. Nah ini nanti tolong disampaikan kepada orang tua dan PowerPoint yang diberikan Pak Yoto tadi itu juga boleh di-share ya Pak Yoto ya, cuman diedit sedikit yang tadi masalah pembagian raport itu. Ya Bu, siap Bu. Nah, ya, jangan salah nanti berbondong-bondong datang nanti ke sekolah gitu ya. Baik, untuk hari Senin kita mulai startnya itu PTM itu, saya akan tugaskan Bu Rizka dengan Bu Kokom untuk mengkoordinasi atau mengkondisikan PTM hari Senin dan seterusnya. Karena ada laporan yang akan diisi. Saya dengan Pak Yoto sebagai mengawasi berjalannya PTM. Itu ya. Untuk Bu Rizka, Bu Kom setuju ya? Maaf, Bu Rizka, Bu kan kelas Kokom. 6. Bu Rizka kan kelas 6 masuk pagi, Bu. Iya, Bu Kokom siang kan? Bu Kokom siang, tapi Bu Rizka kan masuk pagi. Aja. Ya, untuk laporan aja. Iya. Jadi seperti kemarin PTM yang pertama itu, ini kan Bu Rizka kan sudah ada pengalaman. Bu Kokom sudah ada pengalaman. Nanti saya, Pak Yoto tinggal mengawasi saja. Setuju ya Bu Kokom? Halo? Halo Bu Kokom? Ya Bu, siap. Ya, siap. Bu Rizka siap? Bu Rizka? Halo Ya, Bu, Rizka? siap. Ya, siap. Oke, terima kasih. Berarti sudah selesai untuk raport dan PTM dimulai dengan hari Senin. Terkait segala sesuatunya perlengkapan alat COVID,
Ya itu kemarin kan sudah kita buat tuh yang masalah rambu-rambunya itu sudah ada ya. Jadi nanti ini tolong kalau bisa hari Minggu itu tolong dicek kembali, dibantu Pak Budi, Pak Slamet yang dekat-dekat aja ya dengan Pai. Mas Pai nggak masuk ya? Halo Mas Pai. Mas Pai. Nah ini yang saya khawatirkan seperti ini. Nggak ada info nanti tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Ini kurang 5 orang lagi yang belum masuk. Siapa ya Pak Yoto yang belum masuk itu? Tolong dicek dulu. Pak Agus ya? Agus Pudin. Pak Pudin Bu Ida. ada tadi. Bu Ida. Pak Pudin ada. Pudin ada. Mas Pai. Tuh pakai peci tuh, Bu. Bu Ya. nih. Tuh Ya. saya Mana tuh. dia? Nah itu makanya buka. Mas Buka dong Pai. kameranya ganteng begitu di Mas tuh. Agus. Ya, Bu Pudin ada. Ida. Pai. Satu lagi? Mas. Siapa ya? Ini siapa ini? Pak Wartono. Ya, Pak Wartono. Ada. Oh, udah masuk Pak Wartono. Udah baik, sambil dicek aja Pak. Nanti saya tanyakan kenapa, apa alasannya. Nah, seperti ini. Ya, kita mau bicara masalah kursi-kursi, bagaimana ininya supaya dirapikan. Ini orangnya nggak ada. Jadi saya minta tolong saja. Kakak ngomong kayak gitu tapi padahal dia kagak ngerti. Ada yang berantem. Pak Wartono, di-mute dulu Pak Wartono. Iya, ini lagi siap, Bu. Ini ya. Iya, siap tadi dalam perjalanan nih baru bisa buka iya, nih. Oke. Yo. Baik. Jadi saya minta tolong untuk besok masalah kelas-kelas tolong dirapikan seperti itu contohnya Pak Budi, Pak Slamet dengan Mas Pai. Ya, itu apa namanya wastafel yang di depan itu tolong nanti juga diisi, dicek ya. Kalau panah-panahnya kemarin sudah siap ya. Tadi juga kemarin Bu Rizka sudah buat di depan pintu ya, jalur-jalur juga sudah. Dicek aja Pak Budi ya besok ya. Tolong infonya untuk besok. Siap, Bu, Ya. siap. Ya, baik. Sepertinya sudah dapat kesepakatan kita ya. Apa ada masukan lain atau tertinggal dengan yang lain? Alat-alat COVID ada semua ya Bu Kokom ya, Bu Rizka? Termogun, terus Insya Allah ada, Bu. sabun ada ya? Ada Bu. Oke, Ya baik. cek suhu juga ada yang ditempel sekarang Bu. Cek suhu kita Ya, punya oke. 3. Baik. Nah untuk ya seperti yang tadi Pak Yoto itu kan jadwal sudah ada itu dari Pak Yoto yang tadi di share itu. Mohon guru yang masuk siang itu standby berarti di bawah ya. Ngecek suhunya. Apa tetap di bawah apa di kelas saja? Kalau di kelas nggak cukup kan Bu itu alat cek suhunya Bu. Karena Iya, kita punya iya, yang ada. tembak. Yang Bawah, tembak Bu. ada 2. Iya, di bawah Bu. Di bawah aja berarti bersedia Iya. nih ya. Yang kelas kecil berarti ya 1 sampai 3 nanti guru kelas 1 sampai 3 dibantu dengan guru dan Sudi tolong masuk ya. Tolong tetap masuk pagi dan standby di depan. Pembagiannya sama seperti ya ada bagian menembak, daftar hadir, ya cek suhunya dan mengarahkan cuci tangan sampai dengan ke atas. Sama seperti PTM biasa ya, supaya nanti bila ada monitoring kita sudah siap ya dan bukti-buktinya juga ada. Itu Bu, ya. maaf kalau Pak daftar Budi. hadir apa enggak guru kelasnya aja Bu? Karena kan besok masuk semua gitu ya, jadi Iya. nggak dibagi-bagi gitu ya. Jadi di bawah itu hanya cek suhu sama mengarahkan cuci tangan gimana Bu? Berarti 2 orang. Mungkin cukup 2 orang. Iya, kalau untuk kelas anak-anak kan mungkin habis cek suhu mereka bisa diminta mengingat berapa suhu dia gitu Bu. Jadi nanti anak-anak lapor di guru kelasnya berapa suhu kamu, kita guru kelas yang mencatat di kelas yang masuk hari itu suhunya berapa berdasarkan
anak udah dicek di bawah, mereka suruh mengingat masing-masing gitu. Bisa kan Bu untuk seperti itu? Apalagi kelas pagi kan rata-rata kelas tinggi. Ingat nggak? Rencananya itu lupa Bu, nggak tahu tadi itu berapa Pak ya. Slamet ini itu Pak Slamet resek-resek. Pak Slamet, matiin dulu. Pak Slamet. Kalau Nah, kalau seperti itu apa kalau menurut saya nanti sih anak-anak di nggak bawah lupa? aja karena khawatir ya kalau nanti Iya. anak-anak suruh menghafal 36,1, Nah, 36,3. Jadi itu nanti ada datanya yang per kelas itu aja nanti kita kita catat di bawah untuk kalau yang kelas pagi masuk itu kan guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan ya, posisinya bisa di betul. bawah. Jadi yang penting guru kelasnya itu terima bersih aja lah. Begitu juga Iya. yang kalau nanti kelas siang, jadi yang ngetesnya guru Pagi. kelas 4 sampai kelas 6. Tapi karena siang kan panas, nggak mungkin lah dites di depan gerbang, mungkin bisa diarahkan di lobi. di lobi itu bisa Lobi, diarahkan lobi. seperti itu. Itu. Ya. Bagaimana seperti Ya, itu? Oke, Setuju, Bu. Bu. Ya, oke ya. Jadi tolong nanti kerjasamanya guru kelas rendah itu pagi-pagi, guru kelas tinggi itu untuk siang. Ya langsung aja ambil bagian gitu ya. Nanti tolong dikoordinir oleh Bu Priska sama Bu Kokom. Ya, sepertinya itu saja sudah kita temukan solusi-solusi atau pendapat-pendapat, sudah ada juga jalan keluarnya, juga dengan komplek sudah hampir sama itu ya. Jadi nanti kalau ada bertanya, kok lu bagi rapot sih lu begini sama, saya juga bagi rapot yang terpenting-penting aja saya panggil kan Yang 5 bermasalah. orang itu aja ya. Iya. Itu aja. Tahu juga kan cuma 5, emang 5 orang kita panggil gitu kan. Nah, nanti ada LSM juga seperti itu aja jawabnya. Apa nggak bisa ngomong sama orang yang masalah Pak, orang tuanya itu aja. Ya, jadi nggak seperti kata Pak Pian tadi, nggak terlalu gimana gitu ya, nggak kelihatan kalau kita itu bagi luring ya. Jadi ada masukan lagi, Pak Pudin ada masukan yang lain? Idem, Bu, sama, Bu. Sama ya, nggak ada ya. Jadi Bu mau nanya Bu. Ya. Ini masalah jalur panah yang tangga. Ya. Saya baca di instrumen itu maksud jalur mobilitas masuk dan keluar satu arah itu apakah sudah sesuai? Kalau tanda panah yang kemarin kita buat itu satu tangga yang di sebelah kiri itu kita turun dan naik di situ termasuk satu arah keluar masuk nggak? Artinya masuk dan keluar satu arah atau harus dibedakan? Yang kita khawatirkan apakah anak itu nanti tidak bertabrakan gitu Bu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada jadwal piket ya Bu. Ya. Tadi sesuai dengan usulan yang dilontarkan Pak Yoto, ketika guru yang pagi mengajar, nanti siangnya seperti itu. Ya. Lebih bagusnya bagaimana langsung dibuat nama, sehingga kita juga sudah punya daftar piket, dan kita bertanggung jawab penuh. Sehingga pada akhirnya tidak semuanya maaf-maaf, saling mengandalkan, oh udah ada orang itu di bawah gitu loh. Jadi itu aja yang saya tanyakan. Ya, baik, terima kasih Bu Prita. Terkait jalur, ini juga sudah tawarkan nih kayak komplek nih. Kalau ada masukan Bapak Ibu, jalur kami seperti ini, ngikut aja, itu sih bilangnya, ngikut aja. Cuman kemarin saya sama Bu Is sama Bu ini kita lihat kondisi seperti ini bagaimana. Saya sih arahkan tadi kalau datang masuk itu arah dari ujung, dari apa namanya itu kantin. Nah kata Bu Is, masukan dari Bu Is sama Bu Dini, nggak ada yang ngawasi, kurang guru Bu kalau ngawasin di sana. Nah itu makanya jadilah seperti itu. Jadi hanya satu tangga saja, naik sebelah kiri, turun sebelah kanan. Nah tetapi karena kelasnya 03 itu di sana, di sebelah ujung, saya udah sarankan ke Pak Rusadi,
Pak Rusadi, kalau bisa Pak Rusadi jangan ikutin dari sini ya, terlalu banyak nanti. Karena kelas Pak Rusadi itu sebelah ujung sana. Kata dia sih oke, tapi nggak tahu bagaimana. Kita lihat aja hari Senin ya. Kalau misalnya mereka tetap juga ikutin kita, terus itu membludak orang, kita nanti akan evaluasi lagi. Kalau Bu Jamila sudah bilang ikutin, seperti itu sih. Ya, jadi nanti kita lihat saja ya berita ya. Nah, terus yang kedua memang betul ya, andalan-andalan nanti. Oh kan ini gue lagi begini, gue kan begini. Nah, enggak. Betul. Jadi tolong nanti Pak Yoto dibantu Bu Prita, boleh deh bantu Bu Prita Pak Yoto. Jadwal piketnya itu yang pagi nih, nembak siapa, nulis ini siapa, yang tentu, yang jelas itu guru yang siang. Itu. Nah, tugas yang siang lagi baru guru yang pagi. Itu ya. Nah, siapa bagian nembak juga, siapa yang absen juga. Nah, seperti itu. Benar, betul itu Bu Prita. Jadi terlihat ya. Jadi nanti misalnya, kok nggak ada nih bagian nembak nih, siapa kemarin nih? Bu Rizka misalnya, kok nggak ada Bu Rizka? Nah, bisa dicari Bu Rizka. Saya juga nanti memudahkan untuk mengontrolnya dengan Pak Yoto. Ya, jadi punya tugas semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya betul. Seperti itu ya Bu Rita sama Pak Yoto dibuat jadwal aja ya. Oke Bu, Ya. siap. Jadi masalah jalur-jalurnya itu dievaluasi aja hari ini Bu Prita ya, sebari dilihat. Ya. Oke. Ya, ada yang lain lagi Bapak Ibu? Nah, satu lagi barcode Pak Pudin udah tempel belum? Pak Pudin? Iya, Bu. Udah ya? Oke, baik ya. Terima kasih Yang ya. barcode ya, Bu ya? Hah? Yang barcode ya? Iya, iya. Nah, ya, yang barcode itu kalau tadi saya lihat sih, tadi Ibu agak sedikit lambat ya bicaranya. Saya di jalan sampai rumah. Iya, iya. Itu. Tadi saya lihat sih kalau punya kita kayaknya udah nggak ada itu Bu, udah Nah, itu nggak dia. mana itu di pagar. Yang ada tuh cuma hanya 03. Itu. Padahal kan yang pertama kali masang itu kan kita duluan. Iya, betul, betul. Nah, makanya kemungkinan ya nanti ya mudah-mudahan sih ya hari Senin bisa kecetak ya. gitu aja. Senin pagi ya Pak Pudin ya? Ya, siap Bu. Ya, oke ya. Makasih ya. Yo. Oke. Yang lainnya? Toilet apa semua udah bersih nih ya. Nanti tolong dicek lagi ya Pak Budi ya. Toilet, tangga, dan semuanya dicek lagi besok. Udah, tidak ada lagi. Sepertinya udah lelah nih ya, udah capek. Habis bakar-bakaran, Pak Pin mau bakar-bakaran itu. Pak Budi nggak bakar-bakaran? Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, biar kita tutup. Cukup Bu. Yang lainnya? Sudah? Pak Yoto ada lagi? Cukup Bu. Cukup ya? Cukup. Oke. Oke. Baik ya. Saya ulang kembali hari Senin jangan lupa ya kita pembagian rapor sekaligus juga PTM masuk 100%. Tolong ruangan-ruangan di setting seperti contoh yang saya share tadi. Ya, ini si Pai sama si Agus. Kalau si Agus sementara dinonaktifkan dulu ya Bapak Ibu ya. Agus ya, dinonaktifkan dulu Agus. Ya, sementara Pai dulu yang disuruh dan diaktifkan. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih atas kehadirannya malam ini. Ada 5 orang lagi yang tidak hadir, nanti akan saya tanyakan apa alasannya. Ya, karena ini udah jauh-jauh hari, sudah dikasih tahu kita akan ada rapat mendadak. Ini bukan untuk urusan pribadi atau untuk seseorang, namun ini untuk kita bersama. Ya, dari dulu tekad kita, moto kita adalah bersama kita bisa. Tapi kalau hal seperti ini tidak mau juga, ya saya nanti akan tanyakan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah mengganggu ketenangan Bapak Ibu, liburan Bapak Ibu. Namun semuanya ini untuk kita bersama ya. Semoga apa yang kita kerjakan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa hari Senin Bapak Ibu. Pak, masih liburan dulu. Aku mau pulang kampung. Ya, oke. Liburan dulu. Aku pulang kampung. Selamat malam. Aku
pulang kampung. Sampai ketemu semuanya ya. Kampung Gondrong. Kampung Gondrong tahu aja. Pulang kampung Gondrong ya. Selamat bakar-bakaran Pian, jangan bakar sawit ya, Bu. Ya. Bakar-bakarannya nggak ada modal. Ya udah. Bakar-bakaran ceker nggak apa-apa. Ya. Good night, selamat malam. Good malam, selamat night. Assalamualaikum. Ini si engkong ngunyah baik. Udah ya, Assalamualaikum. Oke. Selamat tahun baru. Selamat sama-sama, sampai ketemu di tahun yang baru, semoga barokah semuanya. Bye-bye. Nah, ini Mas ngapa Bro. jadi pada kagak ada yang keluar? Mas Bro, Yo, gimana Parung? aman Pak. Nasib lah. Dari Mas. Oh, gerimis. Ya. Sini enggak? Pengen sih, cuman mobilnya nggak di rumah. Walah, aku tak tunggu-tunggu di kau. Iya. Siapa tahu mau bakar-bakar sentralen. Pak Yoto, Siap. PPT yang tadi jangan lupa di-share ya. Siap. Oke, dadah, aku live ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya. Kita mau nonton lagi ya. Nonton bola. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak.